beberapa waktu sekarang lagi tren yang bernama penceraian, Sat. Kayak jadi suatu hal yang trending topik. Kan, ada perceraian yang di mana keluarga itu dulu punya anak, akhirnya menjadi single parents, ada yang single mom, single daddy juga. Pasti tidaklah mudah ya, Sat, ya, untuk hal itu. Ya. Benarkah single parent bisa menjadi sebuah ladang pahala dan sekaligus jalan menuju surga, Sat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat syariat dimanapun berada, apapun yang Allah karuniakan kepada kita bisa menjadi jalan untuk kita menuju surga. Karena inti dari hidup ini adalah surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, syaratnya punya iman, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Di antara kehidupan yang baik itu, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, maknanya adalah jannatud dunia, surganya dunia. Ya, kenapa? Karena tidak akan masuk surga akhirat sebelum merasakan surga dunia. Nah, salah satu surga dunia itu adalah amal soleh yang dilakukan dengan dasar iman, baik dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan. Nah, ini ayatnya umum. Jadi bukan lagi bicara pasangan, tapi ini adalah individu. Nah, artinya kalau dia single mom atau single daddy tadi, dijadikan singlenya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau menjadikan dia lebih khusyuk dalam ibadah, ngurus anaknya karena Allah, menerima takdir hidupnya karena Allah, maka bisa berpeluang untuk mengantarkannya menuju surganya Allah. Bang suruh disapa dulu Ustaz yang di rumah, Ya, Ustaz, ya. silakan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muslim, apa kabar? Alhamdulillah kita kembali di Syariat dan alhamdulillah guru kita Ustaz Taufik Al-Miftah ada di sini. Ustaz, apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah. Khair. Antum sehat ya? Alhamdulillah, ini biasanya Ustaz kalau gini mau kondangan nih, Ustaz. Iya. Ini mau kondangan, cuman belum ada yang ngundang. Nah, Masya Ustaz, Allah. tadi kita diawali tentang single parent, Ustaz, walaupun ya di Islam perceraian itu ada, tapi disarankan tidak dilakukan karena makruh. Tapi kan mau gimana lagi sekarang lagi ibaratnya berapa tahun terakhir tuh jadi tren. Mungkin public figure, orang biasa. Sampai sekarang lagi hits kan yang mau nikah gagal karena tiba-tiba maharnya minta apalah, terus uang kurang berapa ratus ribu. Nah, Ustaz, idealnya keluarga terdiri dari ayah dan ibu atau umi dan abi, tergantung sobat muslim manggilnya apa. Tapi tak sedikit yang mengalami perpisahan. Yang banyak juga pun juga public figure yang berpisah pun juga banyak. Ada yang cerai hidup, ada yang cerai mati. Kalau cerai mati emang takdir aja. Apabila cerai hidup, apakah seorang wanita masih memiliki hak dinafkahi oleh mantan suami atau hanya anak saja yang dinafkahi oleh mantan suami, Ustaz? Baik, bismillah. Nafkah kepada istri yang sudah dicerai, cerai hidup, tetap wajib diberikan ketika masa iddah. Yang 3 bulan Ya, 3 bulan 10 hari. Nah, itu tetap harus diberikan karena memang istri masih memiliki hak untuk menerima nafkah ketika masih dalam waktu masa iddah. Kemudian juga ketika seorang istri yang dicerai hamil, ya, dicerai dan dalam keadaan hamil, suami wajib memberikan nafkah bahkan sampai anak yang ada di kandungnya itu dilahirkan. Oke. Nah, itu untuk istri. Nah, untuk anak, maka seorang suami wajib memberikan nafkah kepada anak sampai anak itu kalau laki-laki dia bisa untuk menafkahi dirinya sendiri. Ya, kalau dia sudah mampu menafkahi dirinya sendiri, maka tidak wajib suami untuk memberikan nafkah. Ketika anak itu ikut mantan istrinya dan tidak diterlantarkan oleh istrinya, tidak diterlantarkan. Oke. Ya. Yang kedua, ketika anak itu perempuan, dia wajib menafkahi sampai perempuan itu menikah. Nah, itu aturannya yang disampaikan oleh ulama. Oke, jadi ini mungkin bagi yang sayang sekali harus bercerai ini wajib harus dicatat ya, karena
takutnya setelah bercerai ada drama lanjutan biasanya perihal ini nih Ustadz, Ya. masalah nafkah anak, nafkah dan lain-lainnya. Iya, betul. Nah, Ustadz, merawat anak sendirian tentu tidaklah mudah bagi seorang single parent. Kalau misalnya perempuan mungkin akan sedikit lebih mudah, tapi kan laki-laki yang kadang-kadang suka pusing gitu dengan anak rewel dan segala macamnya. Bahkan ada yang sampai tidak menikah lagi karena mungkin waktunya sudah fokus untuk mengurus anaknya. Benarkah Ustadz seorang yang ditinggal mati oleh pasangannya dan menahan diri tidak menikah akan mendapat dua kemuliaan, yaitu didekatkan dengan Rasulullah SAW di surga dan dipersatukan kembali dengan pasangannya di dunia? Iya, jadi ketika perceraian itu memang harus terjadi karena ada beberapa madorot ketika dia melanjutkan pernikahan, ya, maka perceraian ini menjadi hal yang bisa mendatangkan kebaikan pastinya. Jadi ketika dia berumah tangga yang datang adalah satu masalah lagi. Jadi sehingga mereka memutuskan untuk berpisah. Dan dalam perpisahannya itu ternyata mereka merasa lebih nyaman, lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau memang yang terjadi karena sebab perceraiannya itu membuat dia semakin dekat kepada Allah, tidak berbuat maksiat, dia semakin nyaman dalam beribadah, maka ini berpotensi untuk bisa mendekatkan dirinya kepada Rasulullah. Ya, diikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tapi dalam riwayat lain ada juga dikatakan bahwa sempurnanya iman kita itu ketika kita menikah. Ya, faman tazawaja faqad istakmala nisfal iman, kata Nabi. Ya, sehingga melihat dari keterangan ini, orang yang dalam status single, ya, dia tidak punya pasangan, sehebat apapun ibadahnya, sebetulnya ibadahnya tidak mendapatkan pahala yang sempurna. Seperti orang yang punya pasangan. Baru setengah berarti. Baru setengah keimanannya. Makanya untuk mengejar pahala, mengejar kesempurnaan ibadah, sebetulnya lebih hebat adalah orang-orang yang sudah menikah atau punya pasangan. Jadi kalau bisa diibaratkan yang punya pasangan ini 200 km per jam, dia ini tertatih-tatih di angka 100 km per jam. Ya. Nah, kalau tadi cerai mati, Ustaz, nah, kalau tidak menikah, apakah akan bertemu lagi sama suaminya? Kalau cerai mati, ini Allah akan mempertemukan kelak di surga selama memang masih dalam keadaan satu akidah. Jadi tidak ada yang murtad salah satunya. Selama masih punya iman, dan ketika di dunia memang ini menjadi istri yang membanggakan suaminya, atau dikatakan suami yang terbaik bagi istrinya. Ya, karena doa mereka ketika mereka akdun nikah, karena akdun nikah itu dikatakan dalam Quran Allah tidak nyebutnya itu akad, tapi Allah menyebutnya mithaq. Mithaq itu ikatan yang kuat. Ikatan yang kuat itu seperti ikatan Allah dengan para nabinya. Makanya ikatan pernikahan itu tidak cuma di dunia, tapi sampai ke surganya Allah. Nah, beda halnya ketika memang ada orang yang menikah dengan 3 istri, atau dikatakan suaminya meninggal, dia nikah lagi, suaminya meninggal, dia nikah lagi, maka nanti ada pendapat yang mengatakan dipertemukan di surga dengan sesuai dengan kualitas kesolehannya. Jadi di antara 3 suami yang sudah nikah dengannya itu, mana kira-kira yang lebih soleh di antara 3 orang itu akan menjadi suaminya di surga. Nah ini mungkin boleh dicatat nih bagi yang teman-teman di sini yang cerai mati ya, khususnya untuk ibaratnya ada kok kesempatan buat ketemu lagi, asalkan tadi yang Ustadz bilang nih, yang jomblo mungkin bisa siapa menikah, karena tadi ya Ustadz bilang yang menikah tuh 200, yang belum nikah tuh 100. Nah, saat ini makin seru perbincangan kita nih, tapi kita harus istirahat sejenak karena abis ini Ustadz akan menjelaskan lebih lanjut tentang tema ini, makanya jangan kemana-mana, tetap di Share It. Sobat Muslim di rumah, ini istirahatnya kada cukup karena abis ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang tema yang mungkin ayah bunda di rumah
lagi mengalami hal itu. Karena kita nggak tahu Ustaz, penonton kita apakah ada yang sedang di masa ini. Dan Ustaz, tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat syar'id dimanapun berada, kesempatan yang berbahagia ini, di episode kali ini kita akan mengungkap rahasia bagaimana menjadi seorang single yang sukses dunia maupun akhirat. Perlu saya sampaikan bahwa apapun status kita, ya apapun status teman-teman, sahabat-sahabat syar'id dimanapun berada, yang harus diperhatikan adalah bahwa surga anakmu adalah tanggung jawabmu. Nah, jadi status itu tidak mempengaruhi karena surga anak tetap menjadi tanggung jawab ibu dan bapaknya. Karena tidak ada istilahnya mantan anak. Mantan istri ada. Mantan suami ada. Mantan anak tidak ada. Ya, maka inilah yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam. Jadi siapapun anak, Allah sudah berikan kepada orang tua anak itu seorang yang muslim. Nah, artinya tidak boleh anak itu kembali kepada Allah kecuali dalam keadaan fitrah. Lalu siapa yang merubah anak itu? Ternyata kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Bapaknya lah yang membuat anak itu Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi kalau anak lahir dari rahim seorang perempuan, sekalipun dia beragama Yahudi, Nasrani, ataupun ateis sekalipun yang tidak bertuhan, dia tetap statusnya seorang Muslim. Makanya saya tidak sepakat ada istilah anak haram. Ya, mungkin sahabat-sahabat syar'id pernah mendengar anak haram, anak haram. Tidak ada anak haram. Yang haram itu perbuatan ibu bapaknya karena berzina. Ya, kalau memang ada anak haram, anak itu harus dibawa ke MUI minta stempel halal. Ya, jadi Allah sampaikan dengan tegas, ya melalui lisan Rasulullah, anak ini amanah dan anak ini harus betul-betul dijaga fitrahnya. Kemudian bagaimana status saya Ustadz, seandainya saya single, tidak punya suami atau suami tidak punya istri. Maka Al-Quran tetap mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, laki-laki beriman, perempuan beriman, tetap diminta Allah untuk menjaga dirinya dan diri keluarganya dari adab api neraka. Jadi tugas ini memang yang paling berat adalah untuk suami. Karena suami dia harus menjaga dirinya, dia harus menjaga keluarganya, dan dia harus mengumpulkan keluarganya di surga. Itulah 3 tugas suami. Tapi Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan makna daripada ku anfusakum adalah adibuhum wa alimuhum. Adibuhum maknanya didik anak-anak itu dengan adab, dengan akhlak. Yang kedua, alimuhum, ajari mereka dengan ilmu agama. Jadi 2 pondasi ini, dididik dengan akhlak, dididik dengan agama, siapapun yang menjaga anak ini, baik itu adalah hanya single moms atau single daddy-nya, tidak ada masalah. Selama 2 ini dipegang, maka akan menjadi seorang single parent yang sukses dalam mendidik anak. Maka tidak boleh sedih, tidak boleh keluh kesah kepada Allah. Karena ternyata peran yang lebih besar itu adalah seorang ibu. Subhanallah. Sahabat-sahabat syar'id yang dirahmati Allah. Saya akan sampaikan beberapa dalil. Kenapa saya katakan seorang ibu ini punya peran besar. Bahkan seorang wanita, ini bukan hadis. Ada satu ungkapan, al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Idza fasadat, fasadatil bilad. Kalau rusak wanitanya, negara itu rusak. Wa idza sholahat, sholahatil bilad. Kalau beres wanitanya, negara itu beres.
Makanya wanita selalu menjadi ukuran. Coba lihat bagaimana orang-orang menghancurkan perempuan. Perempuan menjadi model iklan rokok. Padahal tidak nyambung sebetulnya. Dengan baju-baju yang terbuka. Lalu perempuan menjadi iklan otomotif. Ya, berpose di hadapan mobil. Dan sosial media menyerang wanita. Sehingga wanita banyak yang berjoget-joget tanpa ada manfaat. Demi konten. Padahal sebetulnya wanita berpotensi merusak ketika wanita ini tidak bisa menjaga akhlak. Karena wanita punya pengaruh besar. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Sahabat-sahabat Syar'id kenal Nabi Nuh alaihissalam? Pasti kenal. Nabi Nuh alaihissalam punya anak namanya Kan'an. Dan Kan'an ini tidak beriman. Padahal Nabi Nuh ini seorang nabi. Bapaknya Kan'an itu nabi, tapi anaknya tidak beriman. Pertanyaan saya, kenapa Kan'an tidak beriman? Karena Kan'an terlahir dari rahim seorang ibu yang tidak beriman. Jadi janin yang dikandung di dalam rahim yang tidak beriman, maka akan keluar keturunan pun tidak beriman. Tahu istrinya Nabi Nuh? Siapa nama istri Nabi Nuh? Sahabat-sahabat Syar'id? Pasti tidak tahu. Nyonya Nuh. Ya, jangan bingung, gak usah dihafal. Orang-orang kafir gak usah dihafal namanya. Lalu contoh lain Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, Nabi Ibrahim punya bapak penjual patung, pembuat patung, bahkan penyembah patung. Bapaknya tidak beriman. Tapi kenapa Nabi Ibrahim sebagai anak menjadi seorang nabi yang soleh, yang hebat, padahal bapaknya tidak beriman? Ternyata jawabannya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan dari rahim seorang wanita yang baik. Ibunya Nabi Ibrahim adalah ibu yang baik. Rahim yang baik akan mengeluarkan dari rahimnya janin yang baik. Sahabat Syar'id yang dirahmati Allah, masih tidak yakin dengan dalil ini, lihat Siti Maryam alaihissalam. Ya, Allah abadikan kisah Maryam ini dalam surah Maryam ayat 23. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'aha al-makhadu ila jid'in nakhlatin. Ya qalat jalaitani mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Subhanallah. Maryam mengatakan karena dia sakit sekali ketika Maryam ini mengandung Nabiullah Isa alaihissalam, sakitnya luar biasa. Bahkan sampai Maryam ini memaksakan dirinya bersandar ke sebuah pohon kurma. Lalu dia berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini. Karena saking sakitnya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar. Tapi Maryam masih punya iman. Maryam ini saking tidak kuatnya, Maryam mengatakan, ya Allah, aku ini terkenal ahli ibadah. Aku ini dididik oleh Nabi Zakaria. Aku ini punya keturunan yang baik-baik. Tapi kalau orang-orang tahu aku ini punya bayi, sementara aku tidak punya suami, apa kata orang ya Rab? Itulah yang membuat Maryam mengatakan, lebih baik aku mati sebelum aku ini hamil. Dari sini hukum ya, dalam syariat Islam, boleh minta mati kalau seandainya kita akan mendapatkan fitnah yang besar. Tapi tidak boleh minta mati kalau untuk mengeluhkan daripada keadaan. Misal orang sakit, sakitnya parah, tidak sembuh-sembuh, dia ngeluh, ya Allah matikan saya tidak mau sakit. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia minta mati karena tidak mau terhindar dari fitnah seperti Maryam, ini boleh. Ya, jadi ini mampir ke hukum. Ya, terus kalau ada yang sakit, doanya gimana Ustadz? Sampaikan kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya Allahumma ahyini in kanatil hayati khairan, ya Allah hidupkan aku kalau hidupku ini baik dan memberi manfaat. Ya, tapi kalau hidupku ini tidak baik dan tidak memberi manfaat, matikan aku. Itu boleh. Tapi bukan berarti dia mengeluhkan daripada sakit yang Allah berikan. Nah, apa yang terjadi kepada Maryam? Singkat kisah, lahirlah Isa alaihissalam. Apa yang kita bisa ambil pelajaran? Siti Maryam seorang single moms. Dia tidak punya suami, tapi berhasil mencetak anaknya menjadi anak yang soleh. Bahkan anaknya nabi. Nabi anaknya, nak main-main. Tapi mohon maaf, sahabat-sahabat syar'i yang dirahmati Allah, single parent bukan berarti dia tidak bisa berkarya mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh.
single ayah juga, single ibu juga, selama dia mengikuti daripada apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan sunnahnya, maka dia berpeluang untuk menjadi seorang single yang bisa mencetak anak-anaknya menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Membahagiakan di dunia, menyelamatkannya kelak di akhirat. Subhanallah, sahabat syarit yang dirahmati Allah, ikhtitam dari pembahasan kita ini, mungkin di antara orang tua banyak yang rasanya takut, punya rasa khawatir kalau seandainya nanti anaknya ditinggalkannya. Nasib anakku bagaimana Ustadz? Apakah anakku nanti tetap beriman? Apakah anakku nanti ini dalam keadaan nyaman di dunia? Atau bagaimana? Ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang tua. Bahkan Quran mengabadikan dalam surah An-Nisa ayat 9. Apa kata Allah? Wal yakhshalladzi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadidan. Ya, banyak orang-orang yang dia takut kepada Allah. Ya, seandainya dia meninggal, lalu di belakang masih ada anak-anak yang lemah. Lemah iman, lemah ekonomi. Banyak orang tua khawatir. Lalu bagaimana solusinya? Subhanallah. Quran mengatakan, hendaklah orang tua ini bertakwa kepada Allah. Lalu didiklah anak-anak dengan perkataan-perkataan yang jujur, yang benar. Jadi syarat mencetak anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, orang tuanya harus bertakwa kepada Allah. Harus punya takwa kepada Allah. Yang kedua, didik anak-anak dengan lisan-lisan yang benar, yang jujur. Qaulan sadid, sin bukan shin. Kalau shin, syadid itu dengan keras. Tapi Allah menginginkan dengan benar, dengan jujur. Makanya jangan suka bohong kepada anak. Saya kasih contoh. Banyak orang tua mau pergi keluar rumah, anaknya dibohongin. Nak, itu lihat nak, di situ ada cicak nak, lihat sama mbak. Ternyata anaknya lihat cicak, dia kabur keluar. Nanti anaknya akan merekam. Oh, jadi cara keluar rumah minta izin begitu ya. Nanti kalau besar dia akan berbohong, dia akan menipu orang tuanya. Itu cara untuk dia bisa keluar rumah. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita orang tua yang tetap menjaga fitrah anak. Sekalipun kita tidak punya pasangan, single parent, tetap bisa mengantarkan anak-anak kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Semoga ini menambah hazanah kita. Lakum minallah buat doa. Wallahi bariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim di rumah, kembali lagi, dan tadi banyak banget contoh-contoh di zaman lalu single parents yang luar biasa. Salah satunya Sayyidatun Maryam yang nggak punya suami, tapi anaknya seorang nabi. Dan Masya Allah gurunya nabi juga. Nabi Zakaria. Dan juga tadi Ustadz menyampaikan ada Nabi Ibrahim, kita tahu bapak pembuat patung, tapi akhirnya seorang nabi. Ternyata ibu yang soleha. Jadi kembali lagi diri sendirinya seperti apa gitu. Kalau misalnya apalagi seorang ibu, karena ibu kan madrasah ula ya, madrasah Persatul Ula. Iya, nah itu bagi yang calon ibu yang di rumah atau di studio tuh belajar harus makin banyak, karena ya itu first teachernya adalah ibu ya sendiri. Nah, Ustadznya ada beberapa pertanyaan dari netizen, boleh dibaca ya Ustadz ya? Boleh. Nah, yang pertama, Ustadz, kakak saya sudah menjadi single parent selama 30 tahun lebih. Berarti asumsi kakaknya udah umur 50-an nih Ustadz. Kalau nikah umur 20. Yeah. Ia memiliki 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Sejak anak usia 2 tahun, mantan suami tidak pernah mengirim nafkah dan memilih memutus silaturahmi. Kini anak-anaknya sudah beranjak dewasa. Sebagai ibu yang baik, kakak saya memberi nasihat pada kedua anak agar mencari keberadaan ayahnya dan meminta restu untuk mendapat kelancaran rezeki, namun kedua anaknya menolak. Apakah kakak saya berdosa dan gagal mendidik anak untuk menghormati kedua orang tuanya, Ustaz? Bismillah, sahabat-sahabat muslim dimanapun berada. Belum ada kata terlambat selama kita masih bisa berinteraksi dengan anak-anak. Ya, mungkin memang perlu sentuhan-sentuhan yang khusus, banyak pintu dan celah untuk bisa mengambil hati anak. Jadi
Allah sudah mencatat kebaikan ibundanya ataupun lingkungannya yang mendorong anak itu agar tetap bisa berhubungan baik dengan bapak kandungnya. Karena walau bagaimanapun, seburuk apapun orang tua itu, tetap seorang anak memiliki kewajiban untuk birrul walidain. Ya. Jadi Quran mengatakan wabil walidaini ihsanan. Itu tidak berlaku hanya untuk orang tua yang baik, tidak hanya berlaku untuk orang tua yang suami istri ayah ibunya masih bersatu. Ini orang tua apapun, mohon maaf, kalau ada orang tua mungkin tidak pernah baik sama anak, orang tua tidak pernah mengajarkan kebaikan sama anak, tetap status ayat ini adalah kewajiban seorang anak kepada orang tua. Jadi jangan kita mengatakan, kan orang tua saya tidak baik Ustadz, saya tidak mau bakti. Itu salah. Nabi Ibrahim itu bapaknya tidak beriman. Tidak ada seburuk-buruk manusia kecuali manusia yang tidak beriman. Tapi apakah Nabi Ibrahim berbuat buruk kepada ayahnya? Tidak. Nabi Ibrahim tetap bagaimana dengan ma'ruf, dengan cara baik, dengan cara lembut, tidak pernah memarahi, memaki ayahnya, tidak. Maka yang dilakukan itu sudah menjadi satu amal soleh, tinggal kuatkan sabarnya. Dan cari celahnya bagaimana agar hati anak itu bisa lunak, doakan terus, atau hubungi ayahnya, berikanlah perhatian walaupun dari jarak jauh, supaya anak yang awalnya menjauh, dia bisa mendekat. Walaupun jauh di mata, tapi nanti hasilnya adalah dekat di doa. Karena dekat di hati, di lagu ntar. Doa dulu ya, doakan dulu baru akan tarik ke dalam hati. Soalnya kan gini, Sat, ada beberapa juga yang mungkin karena melihat bagaimana mungkin ayahnya kepada ibunya sebelum mereka pisah, itu kan menjadi sebuah traumatik. Iya, betul. Berarti tugas sebagai ibunya tetap mendorong anaknya untuk ibaratnya masih punya orang tua, apalagi terutama anak perempuan ya, Sat, ya. Betul. Sampai nikah itu udah karena nanti harus menjadi wali nikahnya. Oke. Nah Ustadz, ini lanjut nih Ustadz. Ustadz, saya bersatu sebagai istri kedua dan dikaruniai kedua orang anak. Sudah 2 bulan lamanya suami tidak mengirimkan nafkah dan memutus silaturahmi. Apabila saya memutuskan bercerai, apakah kedua anak saya masih bisa mendapatkan hak nafkah meski mereka hasil dari pernikahan siri? Apapun nikahnya, nikah sir ataupun nikah di luar sir itu hanya istilah. Sir itu rahasia. Artinya tidak ada orang yang banyak tahu. Nikahnya lebih eksklusif dan internal, tertutup. Mungkin secara agama kalau di Indonesia. Ya, tetap sir itu agama ya, hanya agama, mungkin tidak diakui oleh negara, pemerintah. Maka status hukumnya itu tetap anaknya yang sah dan harus tetap memberikan nafkah. Tetap ya, walaupun nanti dia sudah berpisah. Tetap. Kaidahnya tadi, kalau anak perempuan sampai dia menikah, kalau anak laki-laki sampai anak itu bisa mencari nafkah untuk diri sendiri. Oke. Nah ini mungkin yang mengalami cerita yang sama tentang ibu tadi, boleh tuh tetap coba menghubungi suaminya untuk menanyakan. Nah Sat, tapi kan ini ada kesamaan yang menarik. Apakah biasanya kita tahu suami yang menggugat cerai atau talak ya Sat? Bisa nggak sih Sat sebaliknya istri? Ini cara agama, kalau cara pemerintahan pasti bisa. Tapi kalau secara agama bisa nggak sih Sat sebenarnya? Dalam agama ada istilah khulu. Khulu itu ketika istri yang mengajukan cerai dengan cara mengembalikan mahar, mengembalikan mas kawin. Nah, boleh, karena berpotensi dalam rumah tangga itu yang melakukan kedoliman itu mungkin tidak hanya suami, tapi tidak hanya istri, tapi juga suami. Jadi Islam itu sudah mengatur. Nah ini sekarang pertanyaan agak ini ya, menyeramkan, tapi agak serius nih Ustadz. Padahal serius sudah bubar lama ya Ustadz. Ustadz, saya udah 2 kali cerai. Yang nanya, semenjak saat itu saya tidak mau menikah lagi karena tak ingin anak perempuan saya trauma melihat ibunya mengalami perceraian terus menerus. Nah terkadang ketika anak perempuan melihat ibu cerai terus, akhirnya dia trauma nggak mau nikah sama sekali, dan akhirnya jadi problematika dan drama lainnya. Namun sayangnya tetangga kiri kanan sering menyinyir status jandanya. Ada yang ngatain saya janda gatal, janda genit, janda pelakor. Mungkin yang gatal harus kasih obat kulit ya. Mungkin ada kurap kudis ya kan. Iya, makanya husnuzon. Bagaimana saya cara menjauh dari orang-orang yang suka memandang rendah status saya dan menjaga diri saya dari fitnah?
Jadi jangan cari penilaian manusia, karena manusia itu menilai seseorang itu subjektif. Betul. Ya. Maka apa yang kita lakukan, walaupun kita janda, kalau kita bisa mengurus anak dengan baik, kita bisa menjadi seseorang yang berpribadi baik. Apapun komentar orang, ya jangan menjadikan niat kita untuk berbuat baik itu hilang. Jadi tetap kalau masih kuat untuk tinggal di sana, tidak mengganggu ibadah kita, silahkan tetap tinggal di sana. Tapi kalau tidak sanggup lagi, ada syariat hijrah namanya. Hijrah itu pindah. Ya, silakan pindah tempatnya. Solusinya cuma dua. Sabar, tetap di sana. Apapun komentarnya, selama kita menunjukkan yang baik-baik. Yang kedua, hijrah dari tempat itu. Atau kalau ditambah satu lagi, menikah. Untuk menutup daripada fitnah-fitnah yang disampaikan oleh para tetangga. Atau mungkin mencari kesibukan ya Sat ya. Ya, Sekarang banyak kesibukan banget yang positif. janda-janda buat sop janda Jawa Sunda Sat ya. Ngajak sop restoran janda. Jawa Sunda ya, bukan yang itu. Ustaz, saya seorang duda dicerai mati oleh istri. Ini banyak juga nih Sat, yang istrinya berpulang duluan. Saya memiliki 2 anak perempuan. Ibu menyarankan saya untuk menikah lagi agar kedua anak saya memiliki ibu sambung. Tapi hati saya belum bisa melupakan almarhumah. Karena mungkin atau nggak salah Rasulullah atau Khadijah meninggal pun walaupun udah nikah sama Aisyah tidak bisa melupakan Khadijah. Betul. Apakah ada larangan dalam Islam apabila ada ayat tunggal membesarkan anak perempuan tanpa figur ibu atau istri? Figur seorang ibu memang sangat dibutuhkan dalam membesarkan anak, karena beberapa cerita tadi di segmen sebelumnya tadi, ibu itu memberi pengaruh besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, karena Allah itu adil. Peran utama seorang suami adalah cari nafkah, mencari nafkah. Peran utama seorang istri adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi anak. Jadi ketika kehilangan sosok ibu, bisa berefek juga akan kehilangan sosok pendidik yang pertama kali berada di rumah. Maka tinggal bagaimana ayahnya, apakah ayahnya sanggup menjadi seorang ibu ketika dalam mendidik anak, mengajarkan anak, lalu ketika di luar menjadi seorang ayah yang mencari nafkah. Kalau memang sanggup, silahkan lakukan itu sendiri tanpa dengan menikah lagi. Multi role jadi 2 role ya jadi. Iya, multitasking. Iya. Ya, tapi kalau tidak sanggup, ya sebaiknya carikan ibu sambung. Itu pun cari yang agamanya baik. Jangan sampai justru kehadiran ibu sambung nanti akan membuat masalah semakin bersambung. Iya. Ya. Jadi kayak sinetron nggak selesai. Ya, jadi memang berat, tidak semudah kita ini membalikkan telapak tangan. Jadi harus betul-betul istikharah, itu lebih bagus. Nah ini Sobat Muslim mungkin lagi pada ngebul nih saat hari ini, Masya Allah. Temanya tuh luar biasa berat dan seriusnya. Nah kita akan istirahat sejenak. Habis ini akan ada pertanyaan dari kru. Ustaz, udah siap Ustaz ya? Bismillah, insya Allah. Maka jangan kemana-mana, tetap di Share It. Sobat Muslim di rumah, saatnya kita di segmen 4 walaupun segmen terakhir, tapi insya Allah habis ini ada banyak pertanyaan dari kru yang kadang luar biasa, yang kadang nyeleneh. Nah Ustaz, udah siap Ustaz ya? Siap. Oke, mana mangkok ikannya? Oke, thank you. Ustaz, izin ngambil sama bacaan ya Ustaz? Iya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Oke. Ustadz, guru ngaji saya pernah bilang katanya kalau wanita single parent akan mendapatkan rumah di surganya Allah. Apakah itu benar Ustadz? Lalu apakah yang mendapatkan rumah di surga Allah hanya seorang wanita saja, sedangkan kalau laki-laki single parent tidak? Ya ada niatan mau jadi single parent yang laki-laki atau gimana? Gimana konsepnya ini? Nah itu gimana Ustadz? Ya, jadi perempuan itu memang surganya lebih mudah dari laki-laki. Ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, kalau perempuan itu menjaga sholat 5 waktunya, kemudian dia puasa Ramadan saja,
tidak puasa sunnah, hanya yang wajib saja, dia taat kepada suaminya, dia jaga kehormatannya, maka masuk surga dari 8 pintu manapun, terserah dia mau pilih yang mana. Nah, tapi dari hadis ini ada satu poin, taat dengan suaminya, taat kepada suaminya. Artinya wanita itu lebih mudah masuk surganya ketika dia punya pasangan. Yang jomblo silakan Jadi kalau single parent ya, atau wanita single, apakah dibangunkan rumah di surga? Tergantung amal solehahnya. Ya, tergantung amal solehnya. Kalau dia rajin bangun masjid, ya, karena ada dalam sebuah hadis, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, baik dia support dari dananya ataupun dari pikirannya, ya, kalau tenaga enggak mungkin perempuan. Ya. Ya, nanti jadinya hatinya Hello Kitty, fisiknya security. Ya. Kalau dia bangun masjid sendiri ya. Makanya dengan pikiran, dengan hartanya, nah, itu berpotensi untuk mendatangkan rumah di surga. Jadi tergantung amalnya. Jadi enggak setiap single enak ya kalau setiap single dapat rumah di surga. Banyak nih, banyak ya, jadi banyak yang semua, single. Iya. Buka klaster dong ya, subhanallah, nanti klaster single. Ya. Jadi tergantung amalnya ya. Betul. Nih yang nanya jangan berniat menjadi single parent. Konsepnya gimana? Ustadz, teman saya baru saja ditinggal istrinya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia punya anak 3, baru 3 bulan kematian istrinya. Ibunya teman saya sudah menyuruh untuk menikah lagi dengan alasan kasihan anaknya yang masih kecil. Apakah hal tersebut diperbolehkan dalam Islam, Ustadz? Ya, kalau laki-laki itu enggak ada masa iddah ya. Jadi sampai ada cerita istrinya pesan sama suaminya, dia bilang, ayah tolong kalau aku nanti meninggal jangan nikah dulu sebelum kuburanku kering. Nah, itu kata istrinya. Ternyata suaminya datang ke kuburan bawa kipas, bawa blower dia. Kenapa? Karena kalau sudah kering dia boleh nikah lagi. Nah, ini effort, ya? Jadi kalau dikatakan laki-laki itu enggak ada masa iddah, boleh. Kalau memang ketika pemakaman ada janda yang di situ ada, silakan langsung akad di makam, silakan ya. Itu enggak ada masalah, laki-laki itu enggak ada masa iddah. Jadi boleh langsung. Yang sedih udah bawa blower habis itu banjir, Ustaz. Nah, ya basah lagi, hujan badai lagi. Hujan badai. Subhanallah. Malah koslet. Ustaz, lanjut ya, Ustaz. Ustaz, nama saya Dio. Dio itu siapa? Nggak ada ya? Ini 2 kali pertanyaan kurang namanya, yang satu minta dijodohin lah, yang satu ini. Nama saya Dio. Insya Allah saya sudah siap menikah, tapi saat ini saya lagi bingung dalam memilih calon pasangan. Wow, merasa ganteng dia nih kayaknya nih. Kan biasa gitu, yang ganteng banyak pilihannya. Atau tukang warteg dia, banyak pilihannya, Masya Allah. Yang satu seorang wanita beranak 1, yang satu lagi masih perawan. Manakah yang lebih utama dinikahi dalam Islam? Ya, Nabi memberikan standar atau ukuran, bukan yang anak 1, bukan yang perawan, mohon maaf, atau single atau apa. Kata Rasulullah, nikahlah dengan perempuan 4 kriteria, bukan 4 orang ya, tapi 4 kriteria. Nah, kriteria pertama, 5 liha hartanya, atau yang pertama jamaliha, cantiknya. Silahkan boleh lihat cantiknya, tapi jangan jadi prioritas. Karena cantik itu sebentar. Cantik itu berapa lama? Mungkin usia 20, 30, lesung pipitnya 2. Tapi kalau sudah usia 70, semua lesung pipit. Ya. Nah, itu keriput kan. Nah, jadi cantik tuh ada masanya, ada batasnya. Makanya kalau cuma melihat kecantikan, ketika ada yang lebih cantik, kita akan berpaling nanti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, lihat hartanya. Silahkan lihat harta, boleh. Karena harta ini juga walau bagaimanapun dibutuhkan dalam rumah tangga. Tapi kalau hanya fokus ke harta, berapa banyak pasangan yang diberikan harta tapi ternyata juga tidak berbahagia. Bahkan resepsinya 7 hari 7 malam, ternyata resepsinya lebih lama daripada hubungan pernikahannya. Ada pasangan, saya punya salah satu jamaah cerita, baru nikah 10 hari ditalak suaminya. Bayangkan, baru 10 hari. Itu mungkin bekas henanya tuh belum hilang. Belum hilang masih, tapi sudah dicerai.
Jadi artinya harta itu tidak menjadi jaminan. Yang ketiga nasab kata Nabi. Nasab itu keturunan. Ini boleh tapi jangan jadi prioritas. Karena berapa banyak ternyata keturunannya tidak beriman, ke bawahnya juga beriman. Seperti Nabi Ibrahim, bapaknya tidak beriman, tapi Nabi Ibrahim beriman. Nabi Nuh seorang nabi, tapi ternyata anaknya juga tidak beriman. Jadi nasab itu boleh kita jadikan pilihan, tapi jangan jadi prioritas. Nah, maka yang utama apa Ustadz? Yang utama itu agama. Kata Nabi, fadfar bidzatid taribat yada. Kalau kamu pilih agama, yang tiga ini kamu mendapatkannya. Karena dengan agama yang tidak cantik tuh jadi cantik. Yang tidak kaya jadi kaya karena dengan qanaah dan rasa cukup. Yang nasabnya tidak baik karena agama, dia jadi turun jadi baik nasabnya. Tapi pertanyaannya, kenapa agama nomor 4 Ustadz? Padahal itu diutamakan. Yang penting banget. Padahal. Nah, kenapa nomor 4? Nah, sekarang gini, kalau ada pengumuman biasanya setelah lomba ada pengumuman, juara 1 diumumkan terakhir atau duluan? Terakhir. Ya kan? Iya, juara 3, nggak mungkin tiba-tiba juara 1, 2, 3 belum. Nggak seru. Makanya juara 1 itu paling terakhir supaya apa? Wah, supaya lebih menegangkan. Itulah poin keempat, tapi sebetulnya dia adalah yang pertama. Jadi untuk pilihannya jangan fokus kepada anak 1 atau perawan, tapi di antara 2 itu mana yang lebih baik agamanya. Itu yang dipilih. Jangan ya kalau bisa jangan sampai habis itu nikahin dua-duanya Satma. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Boleh, silakan ya. Sampaikan ke Dio ya. Yang penting dia bukan adik kakak ya. Iya, jangan adik kakak juga, betul-betul. Ustadz, saya dari kecil selalu diasuh dan tinggal bersama ibu. Sementara bapak saya sudah punya keluarga baru lagi dan tinggal di lingkungan yang sama dengan kami. Tetangga jadi yang sebelahan nih. Setiap papasan di jalan saya memanggilnya dengan sebutan Om. Boleh nggak Ustadz? Ya, seperti yang tadi kita bahas, seorang bapak tetap menjadi bapak. Ya, jadi tidak ada mantan bapak tuh tidak ada. Tetap statusnya itu adalah keturunan kita, nasab. Jadi nggak boleh, bahkan merubah nasab tuh nggak boleh. Iya, benar. Ya, masa nanti anaknya misalnya Torik bin Om, nggak ada, ya. Jadi nggak boleh itu. Jangan panggil Om lagi. Mungkin dia ini mungkin karena nggak pernah ketemu kali. Mungkin karena giginya udah nggak ada. Iya, Om. Om. Baik sangka. Agak roasting gitu. Ya. Hanya bukan Dio kan nih yang kedua. Oh, Lucky. Ustadz, tante saya dicerai hidup oleh suaminya. Anak laki-laki baru usia 2 tahun. Banyak yang dibilang mendidik anak laki-laki tanpa figur ayah bisa berpotensi pelangi atau LGBTQ++. Bagaimana cara terhindar dari risiko itu ya, Ustadz? Ya, jangan sering mendengar lagu Pelangi. Pelangi. Enggak, bukan itu jawabannya. Bagi para single moms, jangan merasa gelisah mendidik anak sendiri karena banyak dalilnya. Tadi sudah disampaikan. Oh iya benar. Ya, justru banyak sukses itu ketika seseorang berada di dalam pengawasan dan pendidikan seorang wanita. Oh iya, betul. Para imam-imam kita, Imam Bukhari, Imam Asy-Syafi'i, semuanya ibunya. Apalagi Imam Asy-Syafi'i yang ibunya nganterin ke kajian-kajian malah iya, diantarin. bahkan para ulama kita, guru-guru kita, kalau lihat biografinya, sejarahnya, semua karena proses perjuangan seorang ibu. Makanya jangan berkecil hati bagi seorang ibu yang mendidik anak sendiri selama kita punya niat yang kuat dan kita punya doa yang kuat dan kita juga punya lingkungan yang baik. Tidak usah khawatir, jangan putus asa. Mungkin bisa lihat kalau kita lihat sejarah tadi Imam Syafi'i gimana ibu yang nganterin ke kajian akhirnya. Betul. Sampai tahun salah dibilang gak usah balik-balik, balik-balik udah jadi ulama terkenal. Mungkin Nabi Isa alaihissalam pun juga. Makanya kalau ndak bisa handle sendiri, kirim ke pesantren. Nah, iya. Ya, itu solusi. Karena apa? Karena memang yang namanya LGBT itu sekarang ya itu sudah dilegalkan, bahkan sudah diberi ruang. Jadi memang tantangan sekarang itu jauh lebih berat bagi seorang orang tua, apalagi yang single. Nah, ya. Apa LGBT itu? Antum tahu nggak artinya? Nah itulah kaum Nabi Lot lah kita. Laki-laki ganteng, bini tampan.
Kebalik. Ya. Oh iya bener. Benar. Laki-laki Allah. ganteng, bini Tampan. tampan. Iya. Agak ngeri ya. Agak ngeri ya. Nah, Ustaz, sayang sekali kita harus berpisah. Jazakallah khair Ustaz, ilmu ini luar biasa. Masya Allah. Bagi yang single parents, insya Allah kalau nonton ini mendapatkan pencerahan. Amin, Jadi amin. jangan takut, jangan khawatir, bersabar, insya Allah ada jalan. Sahabat Muslim, kalau ada pertanyaan bisa langsung DM Instagram kami di @mnc.muslimtv. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.